Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Andrian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pra-perancangan pabrik naphtha yang dimana presentasi kali ini digunakan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah pra-perancangan pabrik kimia. Pengertian naphtha. Naphtha adalah suatu kelompok yang terdiri dari beberapa jenis hidrokarbon cair, produk antara kilang minyak yang digunakan terutama sebagai bahan baku produksi komponen bensin oktan tinggi. Melalui proses reformasi katalik, naphtha juga digunakan dalam industri petrokimia untuk memproduksi olefin dalam perangkat uap, serta digunakan sebagai pelarut atau solvent dalam industri kimia. Konsumsi dan produksi minyak di Indonesia. Potensi energi nasional meliputi minyak bumi berupa bahan bakar minyak, biofuel, gas, panas bumi, batu bara, dan energi terbarukan. Energi baru terbarukan meliputi ada biomasa, air, matahari, angin, dan lain sebagainya. Sampai saat ini, energi nasional masih bertumbuh pada BBM dan fosil. Selain BBM dan fosil, ada juga gas dan batu bara. Porsi konsumsi energi nasional Indonesia sekitar 33% digunakan untuk sektor rumah tangga, sektor transportasi sekitar 29%, dan industri sekitar 22%. Kebutuhan pada sektor rumah tangga meningkat dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pada sektor transportasi dipengaruhi oleh jumlah kendaraan dan pada sektor industri ditentukan oleh perkembangan kegiatan ekonomi subsektor dan yang tercermin pada kontribusi PDB setiap sektor. Dapat dilihat pada grafik sebelah kanan. Ini adalah produksi dan konsumsi BBM. Dapat dilihat dari garis berwarna biru, produksi dari tahun 1956 cenderung fluktuatif, naik bahkan turun, dan di tahun awal 2000-an sampai 2017 produksi BBM di Indonesia cenderung mengalami penurunan, dan konsumsi BBM di Indonesia cenderung kenaikan yang disebabkan yang telah saya sampaikan, karena tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, dan selain itu semakin tahun cadangan minyak Indonesia semakin berkurang. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya produksi minyak di Indonesia. Biofuel sebagai alternatif energi. Karena bahan bakar minyak semakin berkurang, maka alternatif energi yang digunakan pada saat ini adalah cenderung mengarah ke biofuel. Alternatif tersebut selain ramah lingkungan juga dapat mengurangi penggunaan bahan bakar energi berbasis fosil. Biofuel adalah suatu bahan bakar dari bahan baku bio khusus dari pertanian, memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia. Bahan baku pertanian tersebut berupa pokok tanaman seperti minyak nabati untuk bahan baku pembuatan biodiesel, molases untuk bioetanol, maupun limbah padat pertanian seperti tandan kosong, kelapa sawit, dan lain sebagainya. Dari semua bahan tersebut diharapkan pengembangan biofuel diarahkan agar tidak mengganggu kebutuhan pangan. Kalaupun menggunakan bahan yang secara tidak langsung terkait pangan seperti halnya CPO, maka imbangan penggunaan dan teknologi diarahkan agar mampu mengatasi hal tersebut. Pertanian non-pangan tersebut yang juga menghasilkan bahan baku serta limbah biomasa padat dapat diproses untuk pembuatan biofuel, dan teknologinya pun sudah tersedia. Penggunaan CPO dan minyak nabati serta teknologi asin dan teknologi proses yang efisien untuk pembuatan biodiesel telah lama dikembangkan. Indonesia sendiri memiliki potensi besar untuk pengembangan biodiesel. Tanaman yang dapat dijadikan biodiesel sumber bahan baku cukup melimpah di Indonesia seperti kelapa sawit, kelapa, jarak pagar, kemiri, malapari, biji karet, dan lain sebagainya. Sementara ketersediaan lahan krisis di Indonesia pun
cukup besar dan dapat dikembangkan sebagai kebun energi yang disesuaikan dengan karakter tanaman penghasil minyak nabati yang akan dikembangkan. Minyak nabati sendiri dibagi menjadi dua golongan, yaitu ada minyak nabati yang dapat dimakan dan yang tidak dapat dimakan. Contoh minyak nabati yang dapat dimakan atau dikonsumsi antara lain ada minyak kelapa sawit, minyak jagung, minyak kelapa, dan lain sebagainya. Sedangkan minyak yang tidak dapat dikonsumsi antara lain ada minyak jarak pagar, minyak karet, ada minyak kosambi, minyak nyamplung, dan lain sebagainya. Pada tabel berikut adalah nama tanaman-tanaman berikut nama Latin dan bagian tumbuhan yang dapat digunakan sebagai biofuel. Dan dari bagian tanaman tersebut terdapat kandungan minyak antara 45 sampai 70%. CPO stok akhir CPO setelah digunakan untuk berbagai keperluan di Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Pada slide sebelumnya saya telah dijelaskan bahwa jangan sampai penggunaan biofuel mengganggu terhadap ketahanan pangan yang sudah ada. Dari hal tersebut, kami melihat bahwa CPO di Indonesia sendiri masih banyak stok yang dapat dihasilkan dan tidak mengganggu dari bahan pangan tersebut. Bahan non-pangan sebenarnya dapat digunakan sebagai pembuatan bioetanol dengan memanfaatkan limbah padat pertanian atau biomasa padat pertanian seperti tongkol jagung, jerami, sekam, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan teknologi pembuatan biofuel generasi 2. Teknologi ini sebenarnya menjadi favorit di dunia dan menjadi salah satu saran terbaik agar tidak bersaing sebagai bahan pangan. Dan teknologi ini sudah dikembangkan 7-8 tahun yang lalu oleh Kementerian Pertanian. Namun karena jumlah produksi dari bahan non-pangan tersebut yang jumlahnya terbatas, maka hal tersebut tidak dapat dipakai secara kontinu atau secara terus-menerus karena pada akhirnya bahan tersebut akan mengalami kelangkaan. Maka digunakanlah CPO karena CPO merupakan bahan yang banyak diproduksi Indonesia. Indonesia saat ini merupakan penghasil CPO terbesar di dunia dan memiliki pertanaman kelapa sawit yang terluas di dunia. Luas pertanaman kelapa sawit pada tahun 2018 adalah 14.327,0,9 hektar, meliputi 54% milik swasta, 4,5% milik negara, dan 40,56% milik rakyat. Produksi CPO tahun 2018 diperkirakan sekitar 42 juta ton yang meliputi produksi dari perkebunan swasta 30-35 juta ton, perusahaan negara sekitar 1,8 juta ton, dan perkebunan rakyat sekitar 6-9 juta ton. Maka hal tersebut kami anggap mampu digunakan sebagai bahan baku pembuatan biofuel atau nafta pada perancangan pabrik kami ini. Dapat dilihat di tabel berikut dari tahun 2015 sampai 2019 biofuel yang telah digunakan sebagai konsumsi biodiesel dalam energi dan setelah diekspor ternyata stok akhirnya masih ada stok akhir yang tersisa. Maka didapat kesimpulan bahwa CPO yang digunakan Indonesia cenderung akan aman dan dapat digunakan secara kontinu. Pemanfaatan CPO untuk pengembangan biofuel dapat dilihat pada slide berikut adalah pengembangan CPO menjadi berbagai macam produk. Setelah CPO atau dari awalnya buah sawit lalu di stripper atau mengalami berbagai pengolahan, terus minyak kelapa sawit dapat digunakan sebagai bahan baku seperti dalam pembuatan green aptur, green gasoline,
lalu ada biodiesel PEM, ada naphtha dan lain sebagainya. Dengan pencampuran berbagai macam katalis dan berbagai metode yang digunakan dalam produksinya. Perbandingan bahan baku dan produk yang dihasilkan dari proses esterifikasi green diesel, standar alone, dan co-processing. Minyak nabati yang berpotensi besar dan telah disiap digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan biofuel adalah minyak kelapa sawit. Terdapat dua jenis minyak yang dihasilkan dari minyak kelapa sawit, yaitu minyak kelapa sawit dan minyak inti sawit. Kedua jenis minyak tersebut dapat diolah menjadi biofuel. Secara umum, terdapat 3 jenis proses pengolahan CPO menjadi biofuel. Ada proses transesterifikasi dengan metanol, dapat dilihat CPO 100% direaksikan dengan metanol sehingga menghasilkan PEM atau fatty acid methyl ester. Reaksi yang dilakukan adalah reaksi transesterifikasi dengan menggunakan NaOH dan KOH sebagai katalis. Reaksi ini menghasilkan biodiesel atau PEM dengan hasil gliserol. Lalu ada proses hydrorefining, CPO 100% direaksikan dengan hidrogen H2 menggunakan katalis untuk menghasilkan produk propan, butan, naphtha, dan green diesel. Lalu ada proses co-processing with oil refinery. Berbeda dengan dua proses sebelumnya, proses ini menggunakan refined bleached deodorized palm oil atau CPO yang sudah dihilangkan getah, pengotor, dan baunya melalui proses refining, bleaching, dan deodorizing. Kernel oil sebanyak 15-25% dicampurkan dengan stream kilang residu atau diesel atau kerosin. Lalu proses ini membutuhkan katalis khusus sehingga menghasilkan green diesel, green gasoline, dan green after sehingga dengan hasil samping off-gas dan H2O. Berdasarkan ketiga proses di atas dapat dilihat menghasilkan biofuel jenis yang berbeda-beda. Ada biofuel jenis PEM dan green diesel yang memiliki karakter yang mendekati solar dibandingkan fossil diesel. Fossil diesel ada PEM yang memiliki kelebihan di kandungan oksigennya, angka setan, dan kandungan belerang. Sedangkan green diesel memiliki kelebihan di angka setan, kandungan belerang, dan nilai kalor. Dapat dilihat di tabel berikut ini. Pada prapancangan pabrik kali ini, menurut paten yang kami gunakan, proses kami menggunakan proses hydrorefining yang dimana CPO 100% akan direaksikan dengan hidrogen H2 dengan penambahan katalis lalu akan menghasilkan produk yaitu naphtha. Dapat dilihat di sini berikut adalah alur proses naphtha hydrotreating unit atau NHT. Naphtha hydrotreating adalah unit yang berfungsi untuk mendekomposisikan komponen sulfur, nitrogen, oksigen, dan senyawa logam. NHT juga berfungsi untuk menghidrogenasi senyawa olefin yang terkandung pada happy naphtha dari kolom crude distillation dan hydrocracking unit menjadi produk sweet naphtha sehingga dapat dijadikan sebagai umpan untuk unit platforming. Dapat dilihat di sini pada prosesnya, bahan baku masuk ke pit drum atau storage tank yang fungsinya bahan baku diinjeksikan dengan hidrogen dan dimetil sulfat lalu agar berfungsi untuk mengaktifkan katalis. Pada proses di dalam pit drum ini senyawa masih berbentuk fasa cair. Lalu setelah itu masuk ke proses heat exchanger, di mana fungsinya adalah untuk menaikkan temperatur setelah katalis diaktifkan sehingga temperatur kurang lebih 324 derajat Celcius. Setelah masuk di heat exchanger, lalu proses dimasukkan ke dalam ada reaktor. Fungsi dari reaktor tersebut adalah mereaksikan katalis yang digunakan dan kondisi pada reaktor sendiri adalah fase cair gas.
Lalu di sini ada proses diagram pada reaktor. Di dalam reaktor sendiri ada beberapa proses yang dilakukan, seperti proses desulfurisasi, denitrifikasi, dekomposisi senyawa logam, hidrogenasi olefin yang menghasilkan suit nafta yang telah dijelaskan tadi. Proses desulfurisasi adalah bertujuan untuk mereduksi kandungan sulfur. Reaksi yang terjadi antara senyawa bersulfur dengan hidrogen menghasilkan hidrogen disulfida atau H2S. Lalu proses denitrifikasi bertujuan untuk mereduksi kandungan nitrogen. Reaksi yang terjadi antara nitrogen dan hidrogen menghasilkan amonium atau NH3. Lalu ada hidrogenasi olefin. Hidrogenasi olefin adalah reaksi antara olefin dengan gas hidrogen yang menghasilkan parafin dan nafta. Terus lalu ada dekomposisi senyawa logam. Logam seperti besi, kalsium, magnesium, silika, dan lain sebagainya akan terdekomposisi dan terdeposit pada permukaan katalis. Produk dari reaktor yang diinginkan melalui pertukaran He kemudian dikondensasi untuk dipinpan dan diinjeksikan air proses. Injeksi air berfungsi untuk melarutkan garam-garam berbentuk campuran kondensat dan air dialirkan ke separator, di mana pemisahan antara gas, hidrokarbon cair, dan air. Air dialirkan ke SWS, sedangkan gas dialirkan ke reaktor melalui kompresor. Sedangkan hidrokarbon cair dari separator dipanaskan di heat exchanger sehingga temperatur menjadi naik. Setelah itu dialirkan ke kolom stripper. Sumber panas pada kolom stripper berasal dari reboiler. Uap yang terbentuk menghilangkan H2S. Terus lalu air dan hidrokarbon ringan yang terkandung pada umpan. Uap yang keluar dari kolom stripper dikondensasikan secara parsial overheat kondensor dan dialirkan ke recouper yang berfungsi memisahkan kondensat atau hidrokarbon cair dan gas. Pada tahap akhir, hidrokarbon cair dikembalikan ke kolom stripper sebagai reflux, air dialirkan ke SWS, sedangkan gas digunakan sebagai fuel gas. Bottom produk stripper yaitu suit nafta yang akan menjadi umpan untuk proses platforming. Tujuan pengendalian proses tersebut adalah untuk mengubah bahan baku menjadi produk berharga dengan menggunakan energi utilitas berupa air, listrik, udara yang digunakan dalam pabrik. Lalu produk yang dihasilkan berupa produk utama dan produk samping. Perancangan pabrik kimia diawali dengan perhitungan raca massa dan energi yang dilanjutkan dengan perhitungan spesifikasi peralatan, utilitas, dan kelayakan ekonomi. Selanjutnya di dalam analisa ekonomi teknik pada bagian ini kelompok kami belum mencapai analisa ekonomi teknik. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan analisa ekonomi teknik berdasarkan letak geografis dari pabrik yang akan kami dirikan. Analisa ekonomi teknik di sini pertama kami membangun daerah pabrik kami di daerah Riau, tepatnya di kawasan industri Dumai, yang dimana kawasan tersebut terletak di dekat dengan pelabuhan dan sekitar 45 menit dari gerbang tol Dumai dan sekitar 2 jam dari gerbang tol Pekanbaru. Selain itu, tempat yang akan kami dirikan dekat dengan bahan baku yang akan kami gunakan, yaitu CPO. CPO sendiri kami mendapatkan dari perkebunan sawit daerah Rokan Ulu yang dimana jaraknya sekitar 4 jam dari pabrik yang akan kami dirikan. Menurut kami, hal tersebut cukup efisien karena bahan baku kami akan terus tersuplai dan tidak akan mengalami penghambatan. Selain itu, letak pabrik yang kami dirikan dekat dengan pelabuhan yang dimana pelabuhan tersebut diapit
Selat Malaka, yang di mana selat tersebut merupakan jalur perdagangan yang efektif. Selain itu, eee, akses tol yang dekat dan eee, dan pelabuhan yang dekat dapat menunjang segala aktivitas perusahaan, baik bongkar muat bahan baku maupun, distribusi ke konsumen. Selain itu, kami ingin meningkatkan potensi sumber daya manusia yang ada di daerah pabrik yang akan kami dirikan. Kami harapkan, dengan pendirian pabrik ini dapat menyerap, sumber daya masyarakat yang ada di sekitar, sehingga kami dapat membangun ekonomi masyarakat sekitar. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.